Pernah mengalami kejadian yang sangat-sangat Pernah salah sebut brand. Itu pelajaran banget sih. Salah Jadi sebut itu, brand? Iya, salah sebut brand. Dan itu adalah sponsor utama. Itu bukan kompetitor kan disebutnya? kompetitor yang tersebut. Yang disebut kompetitor? Kompetitor yang disebut. Misalkan And then- produk A Ini seru. jadi produk B. Gitu. And then? Karena hampir sama mereknya. Oke. Hai sahabat Bedante, welcome to Bedante Show. Di sini kamu bisa denger real story tentang profesi, bisnis, dan hobi. Pastinya kamu bakal dapat banyak ide, insight, dan kesempatan dari sharing para inspiring people. So enjoy, Bedante, be fun, be cuan, be inspired. Jangan lupa subscribe. Dunia penyanyi dan dunia MC memang tidak terlalu jauh berbeda. Keduanya memiliki requirement yang hampir sama, yaitu mengajak orang untuk menikmati suasana sesuai tema. Walau ada tantangan tersendiri di profesinya, tapi seorang Eniastiti, anak muda cantik yang memulai karir dengan bernyanyi popdut, sekarang juga dikenal sebagai seorang MC. Bahkan acara sebesar Asian Para Games pun mempercayai Titi untuk menjadi MC-nya. Keren! Titi bercerita tentang dunianya ini hanya di Bedante Show, be fun, be inspired. Sahabat Bedante, kita masih di Solo di sebuah rumah yang Instagramable katanya ya. Wah, ribet banget nih ngomongannya nih. Tapi kita nggak boleh sebut rumah siapa karena ntar pada datang juga nggak di-open untuk publik. Oke? Nah, ini sekarang kita lagi akan berbicara dengan seseorang penyanyi dan juga MC tersohor di kota Solo. Ya. Tersohor. Tapi nggak cuma Solo kali ya. Udah di mana aja nih? Kalau ranahnya MC sama nyanyi sih ya Solo, Jogja, Malang, Banyak ya. banyak, Lembang, Banyuwangi gitu. Dipancing gitu karena siapa tahu sahabat Bedante sudah ada yang kenal dengan Eniastiti Iya. atau panggilannya Titi. Titi. Ya, Oke. Titi aja. Wah. Biasanya nyanyi lagu apa? Kalau nyanyi sih all around ya, All around. all around. Cuman kalau sekarang sih lebih seringnya kalau untuk konten sendiri kan kebetulan ada YouTube juga itu lebih ke pop dangdut Jawa. Tapi kita yang dangdut milenial gitu, dangdut Jawa milenial. Dangdut Jawa milenial. Oke. Dangdutnya tahu, Jawanya tahu. Milenial secara terpisah tahu. Oke. Kalau digabungin jadi satu, silakan dulu dong nyanyi. Oh nyanyi dulu. Harus ya. Soalnya nggak nyampe nih, di otaknya nggak nyampe nih. Oke, itu sebenarnya lebih ke ini sih. Kalau lagunya kan pastinya sama ya, Ya. seperti itu. Kalau misalkan contoh kayak lagunya Om Didi Kempot, gitu. Oke. Kalau dengan musiknya Om Didi Kempot yang dulu, itu kan istilah kita bilang campur sari ya. Campur sari, Musiknya seperti ya. itu. Kalau udah pernah, kalau mungkin belum ada gambaran bisa nge-play di YouTube yang versi Om Didi Kempot gitu. Nah, kalau untuk yang zaman sekarang kebetulan sudah ada nih seperti kayak Dewi Caknan, Darboy, terus siapa namanya ada Jenny Inka kayak gitu-gitu kan. Nah Itu kan mereka musiknya kemasannya tuh lebih ada popnya yang kadang kalau kita dengerin dari awal seperti bukan dangdut Jawa gitu, seperti bukan campur sari. Oke. Jadi lebih ke aransemennya, makanya dibilang milenial yang lebih kekinian gitu. Dan tujuannya adalah anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang bahkan yang even bukan orang Jawa, Oke. itu mereka bisa menikmati dan suka gitu. Karena Apakah- musiknya sudah berkembang. Berarti aransemennya itu menggunakan aransemen yang baru. Iya, aransemen yang baru. Lagunya lagu lama. Bisa jadi, Bisa atau jadi. mungkin ketika satu figur penyanyi seperti kayak Denny Caknan, mereka dia kan udah punya single-single sendirian. Nah itu musiknya udah termasuk yang sudah agak berbeda dengan yang zaman dulu. Nah, Titi sendiri udah ada single sendiri. On the way. On the way. On the way. Tahun 2000. Gak tahu. Bentar lagi lah. Bentar lagi lah ya, semoga. Ya planningnya sih tahun ini 2022 ini, tapi semoga Pak. Oke. Nah, MC juga, penyanyi Yes. juga. Yes. Pilihnya yang mana sebenarnya utamanya? Ini Kodari ini bukan orang pertama yang menanyakan pilih Yes. yang mana gitu. Yes. Karena sebenarnya ini pilihan yang sulit juga gitu. Karena dua-duanya senang. Ada duitnya lagi. Iya. Tapi kalau ngomong cuan, Cuan. karena kita tuh Bedante ini tuh tagline-nya adalah be fun, Bifan, oke? be cuan. Bicuan. Oh, oke, Bifan Bicuan. Be inspired. Oke, be inspired juga. Iya. Oke. Makanya harus ada cuannya dong. Iya, harus ada cuan. Cuan yang mana? Sementara ini Ya. cuan yang MC.
Cuan MC. Cuan yang MC. Tapi kan waktunya lebih panjang MC itu. Tergantung acaranya. Eh, Tergantung acaranya. Jadi kalau misalkan nih acara yang wedding kayak gitu ya, itu kan durasi pasti paten tuh 2-3 jam di Indonesia. di Indonesia. Kalau di India India nggak? 7 hari. 7 hari, 7 malam gitu ya. Tapi kayaknya MC-nya nggak ini ya, nggak pakai MC kayaknya ya. Nah kalau beda lagi kalau dengan event yang government atau yang gathering gitu kan, company kayak gitu-gitu, tergantung sih. Tergantung dia acaranya adalah gathering yang hanya 3 jam atau dia acaranya yang adalah ada diskusi panel. Kalau diskusi panel, bisa dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Yes. Itu dan paling MC dan moderator tuh ada sendiri-sendiri gitu. Oke. Biasanya gitu, ada juga yang digabung mintanya nanti Mbak jadi MC sekalian sama moderator ya gitu. Ada yang minta Mbak nanti MC aja, moderatornya nggak ada gitu. Itu sebenarnya kalau kita sebagai MC waktu di acara yang seperti itu yang ada diskusi panel segala macam itu Formal, semi formal ya. semi formal, tapi mostly ke formal. Lebih Nah ke itu kita sebenarnya keluarnya itu cuma bentar-bentar doang, kayak cuma present dan setelah ini kamu persilakan untuk bapak ini bla udah gitu aja, terus balik lagi ke dalam. Lebih ke durasinya yang lama. Nunggunya lama. Betul, nunggunya yang lama. Nggak boleh kemana-mana. Iya, karena kan kita dibutuhkan untuk ngelit acara selanjutnya gitu dan juga opening, ngelit, kemudian closing. Oke. Tapi apakah penyanyinya itu adalah sebuah nilai tambah atau memang suatu saat bakal jadi utama itu aja yang penyanyi? Untuk aku nih, Oh iya, maka saya. jadi barangkali ya dari host podcast mau jadi penyanyi. Kemarin udah. Oh, udah. Oke. Berarti multi talent. Multi talent. Oke. Kalau aku sih sementara ini ya ada kepinginan suatu saat bisa jadi penyanyi yang sukses, mungkin kayak ya Denny Caknan yang sekarang memang lagi digilai ya, digandrungi di mana-mana. Cuman kan kita nggak pernah tahu tuh kesempatannya tuh ternyata berhasil di bagian mana gitu. Jadi untuk saat ini ya jalan aja semuanya. Jalan semuanya. Tapi kan kalau misalnya kita ngomong lagu single itu kan sekarang ini paling gampang nih masuk ke TikTok. Iya. Udah masuk langsung. Iya, kalau udah TikTok, FYP udah kemana-mana gitu ya. Iya. Kenapa nggak ke arah sana aja langsung? Kebetulan kalau untuk aku sendiri ya, aku nggak tahu, kalau kadang kan tiap orang beda-beda ya karena ada strategi dan segala macam gitu. Kalau aku memang sudah ada single sedang dibuat. Bocorannya sih musiknya juga udah jadi, tapi ada beberapa instrumen yang belum direkam. Terus aku sendiri juga belum take vokal. Tapi karena kebetulan juga lagu itu aku pasrahin ke arranger yang memang dia termasuk arranger yang ya di Indonesia berprestasi lah gitu. Tapi nggak perlu sebut namanya ya. Belum saatnya. Belum saatnya itu. Dan kita juga memahami bahwa beliau juga sibuk juga. Gitu. Nah terus sembari kita menunggu, kita bukan terus nggak melakukan apa-apa gitu. Kita tetap melakukan sesuatu dan banyak bahkan gitu, seperti channel YouTube yang sekarang makin dibuat lebih serius lagi dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kan goalsnya adalah mendapatkan subscriber dan viewer agar segera monetize. Nah ketika itu sudah kesampaian, kita lanjut lagi nih kerjain apa, karena kan kita masih cover lagu orang lain. Otomatis kita juga harus ada perizinan yang jelas untuk kemudian ke pencipta lagu, kemudian ke agregator, publisher dan segala macam. Nah kita juga belajar tuh, jadi itu kan sesuatu yang baru untuk aku yang belum ngerti nih, publisher tuh seperti apa, agregator tuh seperti apa, terus kemudian izin tuh seperti apa, gimana step-step dan segala macamnya, terus kemudian mengedarkan lagunya orang itu seperti apa yang dengan yang benar gitu. Ini menarik loh, soalnya gue juga tahunya adalah tinggal posting, ditulis lagu judulnya apa, siapa penyanyi asli, that's it, finish gitu kan. Tapi ternyata nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Kalau kita gini, sekarang kan YouTube itu industri banget ya. Ya itu bukan sebuah tontonan biasa ya. Jadi sekarang udah industri ladang banget cari ya, duit. ladang cari duit benar. Nah, tinggal kita mau memaksimalkannya seperti apa gitu. Jadi kalau setelah aku belajar nih ya, karena sebelumnya juga nggak ngerti. Setelah belajar, kalau ini juga mungkin sharing juga ya, jadi biar sahabat atau sahabat BDAT biar tahu juga kalau mungkin yang pengen terjun ke YouTube. Kenapa YouTuber yang dia bergerak di vlog, kemudian podcast dan segala macam itu cuannya lebih bisa cepat banyak, apalagi ketika dia udah up gitu ya. Karena tidak ada
klaim hak cipta dari mungkin backsound atau apa yang digunakan. Beda dengan kita seperti tukang cover. Cover kan kita cover punya orang lain Oke. dan pasti terklaim. Oke. Jadi ketika kita baru aja posting belum tayang, email tuh udah ada. Oh. Jadi lagu ini diklaim dari publisher ini. Dolar Nah, ini. iya. Itu hasilnya akan lebih banyak masuk ke si pencipta lagu atau yang awal menyanyikan lagu tersebut. Jadi kita dapatnya cuma dikit. Nah, Tapi gimana? masih dapat sebenarnya, sorry. Masih dapat Masih dapat. dikit, Soalnya kalau setahu gua totally enggak. dapat dikit. Karena aku sudah pernah menerima Berarti ini kalau nyanyi ya. kalau nyanyi ini. Soalnya kalau pakai lagunya orang untuk joget gitu itu enggak. Oh, mereka kayak ini ya. dapat. Kalau ini kan Masih nyanyi karena utuh. Totally 100%. Utuh. Masih ada effortnya Iya, mungkin ya. iya. Jadi dapat karena aku udah pernah dapat uang, dapat transfer dari YouTube ini Oke. udah pernah. Nah, kedepannya kalau misalnya kita mau maksimal, ya izin dong ke pencipta lagu. Oke. Sekarang kan juga zamannya udah berubah. Jadi sekarang pencipta lagu bagaimana caranya juga biar sejahtera dari karya yang dia buat gitu loh. Masa udah bikin karya orang pakai, orang yang nikmatin duitnya dia nggak Iya, dapat dia apa-apa, nggak nggak fair juga sih sebenarnya. Hmm. Nah, jadi caranya adalah kita izin. Nah, tinggal dealingnya seperti apa. Oke. Kita apakah membayar biaya untuk perizinan tersebut, Hmm. kemudian kita akan mendapatkan surat hitam di atas putih, entah itu dalam Kerjasama. bentuk kwitansi atau segala macam bahwa contoh nih titik cover lagu ini sudah izin ke pencipta. Nah, kemudian Resmi ya? Resmi resmi, berarti itu ya? sudah Itu resmi. dan- Nanti akan kita bawa ke agregator atau publisher yang kita pilih untuk mengedarkan lagu tersebut di YouTube dan juga di beberapa platform, TikTok, Joox, Spotify, Music Match, dan segala macam. Nah, YouTube sendiri tahunya gimana? Bahwa Otomatis. apakah upload Jadi kita- ada surat Oh, bersama? jadi gini. Jadi setelah kita dapat izin, Hmm. kita ke agregator A Iya. misalkan gitu, kita kirim file WAV-nya, Oke. audio WAV-nya kita Oh. kirim dan juga thumbnail atau cover dari lagu atau album kita. Oh. Nah, itu akan diinput dia, akan diklaim oleh dia sebagai miliknya NSDT karena sudah izin. Oh, jadi yang approve itu adalah dari Si pencipta lagunya. Iya, jadi dia nanti akan sudah memberikan izin nih. Hmm. Ya udah, tinggal kamu mau ngirimnya ke agregator siapa terserah. Nice. Dan nanti hasilnya akan masuk ke kita. Tinggal kita bagi hasil lagi dengan agregator. Atau istilahnya kita bilang kayak vendor lah, atau mungkin apa ya, kayak jasa iklan kita bayar ke tukang yang Iya. iklanin gitu loh. Gitu. Tapi hasilnya masih banyak di kita gitu. Oke, ini udah terbalik ya. Jadi Iya. skenario udah terbalik ya. Jadi di awal kalau misalnya kita nggak ada izin, kita pasang begitu aja, tiba-tiba ya kita let's say 80% adalah ke Ke pencipta, lagu. iya. Tapi kalau ini udah dengan Udah izin, dibalik, sebenarnya bisa udah 80% kita, 20% sih jasa ini tadi. Jasa itu. Gitu. itu Bisa udah jadi. dilakukan berapa tahun? Ada kontraknya sendiri. Kontrak sendiri. Ada kontrak. Jadi Jadi kita ada tergantung kontrak di negosiasinya atas juga putih. ya. Iya betul. Oh, oke. Kontrak tanda tangan di atas materai. Tapi Titi sendiri udah melakukan ini berapa tahun? Baru-baru saja. Baru-baru saja. Baru-baru saja. Baru-baru aja. Setelah Baru satu atau monetize. dua gitu berarti ya? Sudah 3 lagu yang izin. Oh, udah 3 lagu izin. Lumayan. 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 Tinggal ya mungkin itu kembali lagi ya kalau misalkan dengan figurnya juga karena kan Oke. di sini kan Titi ya masih belum siapa-siapa gitu. Bisa jadi kalau misalkan di Channel kadang izin udah pakai aja lagunya nggak usah yang ini gitu Oh, bisa oke. juga. Siapa yang untuk siapa gitu ya? Dari Betul. istilah kata Melihat proses, ya. figurnya juga Oke. sosoknya juga gitu. Oh, ternyata ada ya di dalam. Nah, kalau untuk itu kan di YouTube, di online, ya kan? Hmm. Dan pastinya itu terjadi karena kemarin tidak bisa manggung. Iya. Pandemi ya. Ini main nembak aja ya. Betul, Tapi iya bener kan? benar. Iya kan? Nah, Tiarap. tiarap sama sekali gitu. Iya. Nah, oke. Pertanyaannya adalah, Hmm. saya pengen tahu Hmm. pandemi sama dengan satu kata buat seorang Titi apa? Susah. Susah. Susah karena Susahnya banyak ya. Tapi kan satu kata tadi ya satu susah. kata ya, gitu. satu kata. Susah. Susah. Sebenarnya kalau mau di apa ya, mau membahas soal pandemi plus minusnya tuh ada sih. Cuman yang ya susah lah. Yang pertama buat kita susah. Apalagi kita adalah orang yang bergerak di entertain, yang kita butuh keramaian, butuh berhadapan langsung dengan banyak orang. Karena pekerjaan kita adalah menghibur, membawakan acara yang kita tahu adalah sebelum pandemi ya acara tuh di depan kita, orang di depan kita gitu. Mau itu banyak, mau itu sedikit, Iya. orang di depan kita. Berinteraksi langsung. Langsung, betul. Iya kan? Nggak bisa dong.
musuhnya pandemi, musuhnya covid kan keramaian. Keramaian. Harus semua tarik semua ya udah. Tapi kalau dibilang kayak begitu kan sekarang malah membuka pintu lagi untuk sesuatu Iya, yang baru. karena dari pandemi adalah mau tidak mau kan kita dipaksa untuk gimana bisa bekerja meskipun terhalang untuk nggak bisa ketemu gitu. Iya kan? Iya. Kayak kita yang semula orang nggak belajar tentang daring, Ya. ya kan? Zoom Zoom itu apa? Zoom itu apa, daring itu gimana, webinar seperti apa. Yang mungkin sebelumnya guru, nih contoh aja ya, guru yang mungkin nggak terlalu ini memahami teknologi untuk sama muridnya Zoom, Iya. harus belajar ya. Pasti. Iya. Dan mama yang katanya dulu mata gue udah nggak enak, nggak bisa internetan, Iya, tapi iya. sekarang tiktokan. Iya, sekarang tiktokan ya. Tapi kan nggak bisa juga kalau misalkan MC nikahan, pengantinnya di sana kita di sini, kan nggak bisa juga. Ya. Mungkin suatu saat bisa loh. Bisa juga. Mungkin suatu saat bisa. Iya dong. Oke. Kalau Tapi nggak memang- enak. Ya nggak enak itu kan kita ngomong kalau misalnya nonton orang konser juga di YouTube juga nggak enak kok. Iya. Iya. Tapi ternyata kenyataannya Iya. itu juga make money kan dari situ kan sekarang kan. Iya, iya. Tapi kita lebih senang kalau bisa perform langsung gitu. Nah mengenai perform langsung seru. Seru dong pasti. Tahun berapa mulai pertama perform? Aduh, kalau pertama kali perform itu Lupa. mungkin SMA atau SMP kali ya. Oh, oke. Yang perform di depan banyak orang, Oke. teman-teman sekolah Ah. MC ikutan nyanyi bareng, Masih udah seneng malu-malu banget gitu. iya. Dan masih malu-malu, masih culun ya Masih gitu. culun. Tapi pertama kali establish gue penyanyi, gue perform depan banyak Kuliah. orang. Kuliah. Memang suka nyanyi udah lama ya. Soalnya nyanyi dari kecil sih senang nyanyi gitu. Cuman kalau nge-MC dari kuliah juga. Berarti bukan cuma nyanyi aja, Iya. MC aja berarti kan berhubungan dengan banyak orang. Iya. Apa yang membuat kamu tuh suka dengan dilihat orang? Gitu? Kan orang pada grogi nih biasanya. Loh, Iya. jangan salah, masih grogi juga kadang. Oh, masih? Masih. Why? Kayak apa ya? Kayak contoh misalkan kita harus nyanyi di depan pejabat atau mungkin di depan orang yang ya kan kadang kan audiens kita beda-beda ini ya, beda-beda segmen ya, Ya. pejabat, kemudian anak kuliah dan segala macam. Tapi kalau nyanyi sih mungkin masih bisa enjoy karena kan nggak cuma kita yang ada di depan. Oke. Tapi kalau nyanyi kan kayak kita penampil gitu kan, kayak artisnya nih atau performanya nih, hiburannya nih. Tapi kalau MC itu kayak bukan beban ya, tapi kayak tuntutannya tuh lebih, tanggung jawabnya lebih gede. Apalagi ketika kita acara besar yang tidak boleh salah sebut nama dan gelar jabatan, itu harus benar-benar ya. Dan harus kalau acara formal sih kita tantangannya itu paling lebih ke jabatan, kemudian nama, gelar, dan susunan acara jangan sampai kebalik-balik. Itu kan formal karena kita nggak boleh banyak improv juga kan kalau formal. Protokoler kan ya. Tapi kalau acara yang nggak formal, yang semi formal, yang happy gitu, tuntutan kita kan harus bisa bawa audiens ini semangat ngikutin acara ini, Oke. happy juga. Kita juga harus kreatif nih, harus yang di sini kasih apa ya, pancingan apa ya biar orang ini interest mengikuti rangkaian acaranya sampai kelar, nggak bosen gitu. Ini menarik loh. Biasanya pandangan orang adalah kalau lebih takut kalau ngadepin ya itu pejabat begitu yang formal karena kan nggak boleh salah ucap. Iya, iya. Tapi ternyata tantangannya bukan di situ ya, malah ke yang semi formal. Iya, semi formal juga. Karena mesti berpikir Mungkin betul. dua-duanya ada ininya sih, ada tantangannya sih. Pernah mengalami kejadian yang sangat-sangat Pernah salah sebut brand. Itu pelajaran banget sih. Salah Jadi sebut itu, brand? Iya, salah sebut brand. Dan itu adalah sponsor utama. oh Itu waktu bukan kompetitor kan disebutnya. kompetitor yang tersebut. Yang disebut kompetitor. Kompetitor yang disebut. Misalkan And then- produk A Itu seru. jadi produk B. Oh. Gitu. And then? Karena hampir sama mereknya. Oke. Ya sudah, satu kali salah sebut, ngerasakan pasti. Tapi kan itu live. Jadi itu pertama kali live di TV lokal Solo. Salah sebut brand. Sadar dong salah sebut nih. Tapi kan mukanya nggak boleh langsung nge-freeze Merah. ya, harus tetap ya gitu. Terus akhirnya ya udah kayak kita memperbaiki kesalahan di segmen kedua dan selanjutnya kita sebut terus aja gitu. Dan akhirnya, Ya buat pelajaran aja sih. tapi nggak diapa-apain. Enggak. Cuma Apa dibilang mereka nggak nyadar? nggak tahu mungkin kali Audiensnya? ya. Mungkin karena cepet, karena kan satu kata set gitu kan kadang mungkin Oh, nggak oke. ini gitu. Kecuali mungkin nanti record yang waktu live ditaruh ke sponsornya tadi mungkin baru lo ini kok salah sebut gitu ya. Tapi waktu itu sih nggak apa-apa. Waktu itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu pengalaman yang paling buruk.
yang pernah dihadapi? So far ya. So far itu. Ya, so far ya. Jadi tapi setelah itu jadi kayak belajar jangan sampai salah sebut apapun itu. Nah, achievement yang terbesar apa? Achievement terbesar apa ya? Achievement terbesar sih kalau kita bisa membawakan acara terus semua orang happy, terus kemudian klien atau panitia bilang, "Mbak, terima kasih ya, acaranya pecah. Mbak, terima kasih ya, Bapak suka." Atau "Mbak, terima kasih ya, Ibu suka." Oh, Itu lebih langsung wow. wow gitu, senang. Kalau saya enggak. Kenapa? Kalau saya selalu dengernya tuh pada saat Mas transfernya udah ya. Langsung Itu baru banget. iya sih, Oh. iya sih. Oh iya juga ya. Kirain Itu beda gitu. iya Kirain orang itu dong, enggak ya. gitu. Karena kan kita udah tahu dealingnya di awal. Oh. Nah, sekian-sekian gitu kan. Dan kalau sekarang kan juga lebih untuk mengantisipasi karena kan kadang IO tuh nggak semua IO sih ya. Tapi kadang kita pernah ketemu sama IO yang nakal atau IO yang kurang bagus dan segala macam itu kadang masalah di payment gitu. Jadi Bukan di kan awal. sudah, tapi ternyata nggak, kadang nggak ini kalau ketemu pas yang nggak benar. Ada juga kayak Ada gitu. juga kasus-kasus gitu beberapa ada. Jadi makanya buat antisipasi ya H-1 kita harus sudah full payment. Kalau nggak usah nambah. Iya. Kan artis-artis juga gitu. Beberapa penyanyi yang aku temuin di grup band juga, kalau dia belum full payment sebelum naik stage, belum full payment dia nggak akan naik. Ya itu kan udah sekelas. Iya, sekelas itu. juga, Tapi kadang juga kan. kita kembalinya ke ini, kayak misalkan klien yang udah kena sering sih kita ya nggak masalah sih. H plus berapa bayar ya nggak masalah. Gitu. Karena kan udah ada percayanya Udah biasa gitu ya, ya. beberapa kali Tuh. udah gitu Tapi ya. kalau untuk yang mungkin baru aja kerja sama, ya harus berlaku seperti itu. Tapi pernah ngalamin juga konflik sama audience sampai udah wah apa kabar segala-galanya. Ya pernah sekali dua kali. Tapi ya kita harus jalan terus. Oh ya. Ya. Harus effortnya mungkin tambah lagi gitu. Gitu. Iya, tapi unik banget ya kalau profesi kamu itu memang benar-benar something yang kita tuh Kelihatannya gampang. Iya. Kelihatannya gampang. Tapi ternyata itu kan bukan kita yang suka-suka kita ya. Tapi itu kita melakukan sesuatu untuk mereka, bagaimana mereka bisa se-happy kita. Iya, menikmati ya. sebuah acara Menikmati gitu. sebuah acara. Menikmati sebuah acara gitu. Keren banget. Sampai kapan? Sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Loh, ini kan udah, enggak maksudnya gini loh, Enya City Production kan udah Iya. mau dijalankan, Iya. gitu. Berarti kan nanti akan ada regenerasi, Regenerasi, penyanyi-penyanyi iya, baru yang iya, kamu iya. akan mungkin manage gitu kan ya. Ya, Arahnya bisa sana. jadi, bisa jadi sih. Tapi untuk sementara ini adalah fokusnya masih aku dan timku gitu, yang City Production gitu. Oke. Wah, luar negeri udah manggung? Oh belum pernah, Belum. belum pernah. Soon. Sudah amin lah. Tapi yang penting yang di sini dulu aja. Sini dulu. Berarti targetnya menguasai Jawa Tengah dulu. Ya Jawa Tengah, Indonesia itu udah inilah ya, Udah oke. udah cukup lah ya mungkin lah ya. Jadi 2024 maksudnya manggung di mana? Manggung di mana? Mengecoh ini ya. Mengecoh ya. Mengecoh Manggung di ya. mana maksudnya? Ya seluruh Indonesia lah ya. Seluruh Siapa tahu Indonesia, nanti ya. dibawa keliling gitu kan. Maksudnya? Maksudnya kalau ada acara-acara apa gitu kan Oh, dibawa terbuka ya, keliling. mau ini Iya, ya? satu kota ini tadi langsung. Ini promosi terselubung. Gitu. Oke, nah sampai selama ini sudah berkarir sedemikian lama, ada nggak momen-momen yang dimana tuh kayaknya bosen? Bosen. Kalau bosen Masih sih- terlalu sedikit ya, sebentar ya, masih Iya. sebentar banget ya. Iya. Kalau sekarang mau bilang bosen harus ingat 2 tahun pandemi seperti apa. Itu udah bosennya lu tuh. Itu udah Itu kan- bosen banget. Iya, itu udah bosennya kita tuh. 3 bulan itu yang mati gaya. Kita yang biasa setiap minggu tuh ketemu orang, meeting, ketemu event, ketemu audien, ketemu orang baru dan segala macam, pindah kota dan segala macam, tiba-tiba skak. 3 bulan, 2 minggu tuh udah kayak apalagi Solo kan kota kedua di Indonesia yang terkena COVID ya, yang ada yang Yang terkena kedua. COVID gitu. Itu benar-benar Solo kan 2 minggu seperti yang kota mati, gak ada apa-apa. Terus kemudian langsung kita terima telepon, WhatsApp, chat dan segala macam, cancel ya, postpone ya, cancel ya, udah biasa, lama udah biasa gitu. Ya udah, yang benar-benar kita nggak ngapa-ngapain. Cuman masih bersyukurnya, ini yang lucu tuh teman-teman entertain ini semua jadi pedagang. Oh, Yang jualan makanan, jualan pakaian segala macam. Nah itu kan termasuk cara mereka untuk survive ya, karena kan yang mungkin pekerjaan utamanya adalah di entertain.
Nah, ketemu pandemi nggak bisa apa-apa, otomatis harus kerja lain yang untuk menghasilkan uang gitu. Ya, mensupport diri Gitu. ya. Dan ini juga jadi pelajaran buat kita semua. Oke. Aku pun juga gitu loh. Jadi karena merasa entertain tuh nggak akan ada matinya. Semua acara butuh MC, semua acara butuh hiburan musik, butuh penari, butuh IO, butuh segala macam vendor dekor, makanan semua. Oke. Nggak akan terlepas dari itu. Nah, kadang jeleknya kita, mungkin nggak semua, tapi kebetulan aku pun juga sama. Kita kayak ngandelin saving money-nya itu kurang. Jadi untuk nabungnya itu kurang. Jadi kayak dapat berapa? Iya, dapat berapa segini. Keluarin berapa? Paling besok dapat fee segini nih, udah bisa nih buat pengeluaran ini. Besok kan ada job lagi ini nih, kan udah daftar listnya kan Iya. gitu. Jadi istilahnya kayak kita gampangin. Nah, itu jadi pelajaran buat kita semua bahwa nabung itu perlu. Kita nggak pernah tahu kondisi ke depan itu seperti apa. Nah, ada apa ya? Istilahnya ada hikmahnya di balik pandemi untuk kita. Pastinya. Itu sih. Jadi sekarang udah nabung. Udah. Ya dulu udah nabung sih, cuman masih ya nggak kayak sekarang gitu. Sekarang lebih kayak ketat gitu. Lebih safe ya. Gitu. Tapi sekarang kan udah mestinya sudah terbuka, ya kan? Iya. Mestinya sudah terbuka. Mudah-mudahan kedepannya kita ya bisa berkarir lebih baik Iya, lagi. iya, harapannya itu sih. Oke. Thank you very much. Udah ini. Apa lagi Satu yang lagi dong. Apa? Pesan satu lagi dong. Oh, kayaknya baru sebentar ya ngomongnya. Karena ini maksudnya gini, sebuah profesi itu MC dan Nyanyi. penyanyi adalah profesi yang baru lahir dalam berapa bulan ini. Oh gitu. Bener nggak? Bener, Karena kan ya. kemarin liburan itu kan. Iya, iya. Jadi dari sini ke depan mungkin aja tahun depan kita nanya lagi. Iya, boleh deh. Boleh ya. Boleh dong. Nah, sekarang ada pesan nggak buat sahabat Bedante yang mau meniti karir sebagai seorang apa jadi MC atau penyanyi nih? Penyanyi lah ya. Penyanyi juga. Popdut. Popdut. Dari seorang calon apa ya? apa? Pengganti. Bukan pengganti ya, karena nggak akan ada yang pernah digantikan gitu ya. Penerus mungkin gitu ya. Penerus siapa? Belum ada yang terusin. Belum kan? ada yang terusin. Iya. Pokoknya superstar, calon Iya. superstar. Oke, amin. Amin dulu dong. Jangan pernah takut mencoba. Dan jangan pernah takut mengambil setiap kesempatan yang ada, karena kita nggak pernah tahu kesempatan mana yang kita akan bisa dare gitu kan. Oke. Tembak dulu semuanya. Iya. Dan kalaupun kita ngambil setiap kesempatan itu ya kita sesuaikan sama kapasitas kita. Oke. Kalau misalkan perlu upgrade, perlu belajar apa ya belajar gitu. Belajar. Dan belajar itu penting. Penting. Sampai sekarang aku pun juga masih belajar. Jadi kadang senang ketemu yang partner MC yang lebih senior. Ada pelajaran baru yang bisa didapat dari mereka. Oke. Kalau nyanyi ya kita ada kurangnya gimana ya belajar lagi dengan vokal terus segala macam gitu. Nice. Oke. Jadi knowledge tuh penting juga gitu. Apalagi MC. Kita harus wawasannya cukup lumayan banyak ya. Tahu banyak hal lah meskipun dikit tapi semua tahu gitu. Sebelum kita nge-MC dulu kita mesti research dulu. Iya, belajar dulu apa yang akan kita bawakan. Oke. Nice. Ya, Thank you very much untuk saat ini. sama-sama. Nanti ketemu lagi boleh. Nanti ketemu lagi. Boleh. Nah, tapi nanti ketemu lagi udah beda, superstarnya udah bintang. Oh, amin, amin. Siapa tahu juga nanti ketemu lagi Bedante Show juga subscriber baru banyak gitu. So happy to hear that. Iya, yang penting kan dari apa yang kita sharing itu bermanfaat Yes. buat orang. Yes. Ada pelajaran yang bisa Yeah. diambil. Makanya be inspire karena Iya. kita mengundang tokoh-tokoh yang notes ya, Hmm. menginspirasi. Ini Jadi, tokoh juga. Oke. tokoh dong. banget ya tokoh gitu. Apa nggak mau pakai H? Tokoh. Tokoh. Yang penting menginspirasi. Ya, semoga menginspirasi, Iya, karena kan- di Indonesia sendiri juga butuh yang menginspirasi Iya. daripada yang memberikan apa ya masalah-masalah. Iya, jangan dong. Yang diekspos kebanyakan yang masalah. Iya, jangan Yang dong. menginspirasi. Karena yang berprestasi, yang menginspirasi banyak. Iya. Kalau itu buat hiburan sih nggak apa-apa, tapi Boleh. lebih yang menginspirasi dan juga berprestasi. Buat Banyak hiburan dan juga. tidak untuk dicontoh. Iya, Yang dicontoh silakan. ini juga silakan. Eneas TV, Instagramnya kita pasang di sini. Oh, terima kasih. Bisa diikuti. Ya, YouTube juga. boleh. Pasti Eneas TV lah. juga sama. Eneas TV juga ya? Sama. Oke. Thank you very much. Iya, Mas Sudah mau sharing. Ya, semoga Akhir kata bermanfaat. kita ada Bedante, salam Bedante. Salam Bedante. Ada seperti ini. Gimana? Ya itu. Oke. Be fun, be cuan, be inspired. Oke, be fun, be cuan, be inspired. Inspired. Oke. Tunggu kamera satu lagi.